Halo dulur Sampurasun, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Balik lagi bersama saya Steve Dul Austin. Pada video kali ini saya akan kembali merangkum film yang berjudul Message Man tahun 2018. Oke lah dulur, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja ke filmnya. Film diawali dengan diperlihatkan sebuah kapal milik seorang bule bernama Ryan Taylor. Rupanya dia berniat akan berlabuh di Indonesia. Setelah sampai, Taylor kemudian mendatangi bengkel dan meminta Kang Mus untuk membetulkan spare part mesin dan memintanya untuk mengerjakan pekerjaan tersebut dalam waktu 2 hari. Secara bersamaan, datanglah seorang bocah yang bernama Donnie. Ternyata ia cukup pandai berbahasa Inggris dan meminta Ryan untuk menjadikannya sebagai tukang bantu-bantu selama Ryan berada di sini. Please, I help you. Saat sedang belanja keperluan, kita diperkenalkan dengan seorang janda sekaligus ibu kandung dari Donnie yang bernama Genti dan si bungsu yang bernama Dewi. Tanpa adanya sosok suami, membuat kehidupan ekonomi Genti menjadi sulit dan seringkali dibentak oleh pemilik warung karena memiliki hutang yang belum dilunasi. Minta-minta, sana pergi atau diuntung. Di sana Genti berterima kasih kepada Ryan karena telah memperkerjakan anaknya dan mengundang Ryan untuk makan malam di rumahnya. If you want to come to our house to eat. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan sebuah kapal milik para perompak yang dipimpin oleh seorang bos bernama Tarmin. Dia baru saja kedatangan barang baru yang dibawa oleh anak buahnya bernama Asep, yang ternyata mereka semua adalah penjara, penyiksa, pedagang, dan penculik gadis-gadis desa yang akan dijual kepada para bos besar termasuk mafia yang ada di Jakarta. Cari lagi yang cantik-cantik. Sementara itu, Ryan akhirnya memutuskan untuk menghadiri undangan makan malam dari Genti. Esok harinya, kita akan melihat Asep bersama 3 anak buahnya muncul. Mereka rupanya berniat untuk mengambil paksa beberapa gadis desa sesuai perintah dari si bos perompak yang merasa jika stok gadis jualannya masih kurang dan masih harus mencari lagi gadis-gadis cantik lainnya. Sedangkan Ryan dan Donnie sendiri sedang berada di pasar untuk membeli beberapa keperluan makanan. Namun pada saat bersamaan, muncullah Asep bersama anak buahnya. Dan di sini Ryan sangat berani dan bernyali sekali ketika memutuskan untuk berjalan ke tempat sepi menghadapi 3 preman yang membawa sajam. Akhirnya Ryan mampu dengan mudah menghabisi ketiga preman ini dengan cara yang sangat amat brutal. Dan betapa kagetnya Asep saat melihat ketiga anak buahnya sudah tewas dengan anggota tubuh yang sudah sangat mengenaskan dan mengerikan. Tapi sebelumnya Asep sudah berhasil mengambil foto wajah Ryan untuk dilaporkan kepada bosnya yang ada di kapal. Asep langsung memberikan foto tersebut kepada si bos yang langsung dia kirim kepada seorang pengusaha kaya raya di Jakarta sekaligus pelanggan setianya bernama Lee. Tak lama Lee mendapat foto yang dikirim oleh si bos yang langsung membuat Lee segera pulang ke rumahnya untuk membuka laptop dan mencocokkan foto tersebut dengan wajah yang selama ini dia cari. Di mana Lee segera menghubungi beberapa nomor dan menyewa beberapa pembunuh bayaran untuk menangkap si Ryan hidup-hidup. Kembali ke Ryan yang baru tiba di rumah dan meminta Genti untuk tetap tenang. Ryan sendiri kembali ke kapal untuk mengambil beberapa obat dan 1 koper berisi perhiasan yang di dalamnya terdapat alat pelacak chip kecil. Di mana saat sudah di rumah, Ryan langsung memasangkan mereka semua perhiasan tersebut karena dirinya sudah bisa menebak jika akan terjadi sesuatu hal yang buruk untuk kedepannya. Dengan mengenakan kacamata, Ryan pun keluar rumah sebentar untuk cari angin yang tanpa sepengetahuannya dari jauh sudah ada 1 pembunuh bayaran yang kapan saja siap menembaknya. Namun karena Lee memerintahkannya untuk membawa Ryan hidup-hidup, dia pun tidak jadi melakukannya.
Sebagai seseorang yang belum diketahui asal-usulnya, Ryan rupanya memiliki insting yang sangat tajam ketika merasa ada seseorang yang sedang menguasainya dari jauh. Di mana ia pun memutuskan untuk masuk ke dalam toko alat selam yang di situ sudah ada satu pembunuh bayaran lain dan akhirnya baku hantam pun terjadi. Ryan mencoba menginterogasi si pembunuh secara baik-baik meskipun dia tidak mengeluarkan sepatah kata pun dan menjawab apapun. Yang di sini kita akan kembali diperlihatkan dengan betapa tidak bertele-telenya si Ryan saat menembak si pembunuh tanpa mencari informasi terlebih dahulu. Di sisi lain, kita akan melihat si sniper baru saja tiba di kediamannya yang di situ sudah ada Ryan sedang menunggunya. Mereka berdua ternyata sudah saling mengenal satu sama lain, yang akhirnya membuat kita menjadi tahu jika Ryan ini kemungkinan besar adalah seorang pembunuh bayaran. Si sniper pun menceritakan alasan kenapa dia menerima pekerjaan ini, di mana si sniper rela membunuh rekan sesama satu profesinya hanya karena sedang butuh uang untuk menghidupi keluarga dan masa depan anak-anaknya. Dengan alasan apapun, Ryan jelas merasa kecewa dengan fakta ini, dan karena semuanya dilandasi atas nama bisnis, maka jangan salahkan Ryan jika ia harus mati tanpa bisa melihat keluarganya lagi. Mendengar jika dua pembunuh sewaannya mati, Lee pun menghubungi si bos perompak supaya mengirim semua pasukan yang dia miliki untuk menangkap Ryan hidup-hidup. Dan di sini kita akan diperlihatkan flashback sekaligus alasan kenapa Lee sangat ingin sekali mendapatkan Ryan, karena ternyata kedua orang tuanya tewas dibunuh oleh Ryan tepat di depan mata kepalanya sendiri. Kembali ke Pulau Seribu, di mana kita akan melihat Asep beserta pasukannya tiba di daratan untuk menangkap Ryan. Mereka semua diperintahkan untuk menyebar ke berbagai titik, sementara Asep akan menculik Doni dan Dewi untuk diserahkan kepada Lee, sehingga Ryan mau tidak mau harus datang ke Jakarta untuk menyusul mereka berdua. Bawa mereka dua-duanya. Alih-alih akan bisa dengan mudah menangkapnya, ternyata jumlah yang banyak tidak menjadi jaminan untuk bisa menangkap satu orang yang profesional. Di mana di sini kita lagi-lagi akan diperlihatkan dengan betapa brutal dan beradrenalinnya si Ryan ini saat menghabisi semua pasukan dengan sangat mudah. Setelah menghabisi semua pasukan perompak, Ryan sangat dibuat miris saat ia menemukan Genti sudah babak belur tidak berdaya sehabis disiksa dan diperkosa ramai-ramai oleh perompak bajingan tersebut. Di mana di situ ada sebuah telepon seluler yang ternyata dari Chili yang mengancam akan membunuh Doni dan Dewi apabila Ryan tidak segera datang ke Jakarta dalam waktu 2 jam lagi. Sementara si bos perompak sendiri cukup dibuat ketar-ketir saat Asep melaporkan jika pasukan yang dibawanya habis dibantai oleh hanya Ryan seorang. Di mana Lee yang memberikan tugas ini pun justru lepas tangan begitu saja dan mempersilahkan si bos untuk berusaha sendiri jika ingin selamat dari Ryan sang pembawa pesan. Good luck with that. Dan di sini Ryan berhasil menghabisi satu persatu anak buah si bos yang ada di dalam kapal. Di mana Ryan memberikan sepucuk pistol kepada satu orang gadis dan berhasil menembak Asep tanpa memberinya kesempatan untuk bertarung terlebih dahulu dengan si Ryan. Dengan tewasnya Asep, si bos jelas semakin merasa panik dengan kemampuan luar biasa yang dimiliki oleh Ryan. Di mana dia akhirnya harus mengalami nasib naas tatkala Ryan menembak kedua kakinya dan mengatakan tentang setiap tindakan harus siap dengan segala konsekuensinya. Hingga akhirnya si bos tewas dengan leher tergorok menggunakan pisau. Setelah selesai dengan itu, Ryan pun kembali ke daratan untuk mencongkel sesuatu dari bawah kulitnya, yang ternyata adalah sebuah alat berupa transmitter yang dia gunakan untuk mengaktifkan akun pribadinya. Ryan rupanya tergabung dalam sebuah organisasi pembunuh bayaran yang di situ dia minta bantuan seorang sniper yang biasa disebut sebagai The Consultant, yang dimana akan bertugas untuk membantunya nanti ketika berada di Jakarta. Dan Ryan harus membayar $1 juta atau sekitar 14 miliar lebih untuk dirinya bisa mendapat bantuan dari jarak jauh. Singkat cerita, Ryan pun sudah tiba di Jakarta, lebih tepatnya di Tanjung Priuk, yang di situ sudah ada si konsultan.
Lalu ia mengarahkan Ryan ke tempat di mana dia menyimpan alat untuk mereka berdua bisa berkomunikasi. Setelah terhubung, Ryan langsung naik bajai dan meminta si Amang untuk mengantarnya ke gedung tempat di mana Dewi disandra. Setelah tiba di lokasi, si abang baja yang bernama Adi ini pun langsung ketakutan ketika Ryan memegang sebuah pistol, di mana Ryan meminta bantuan Adi untuk tetap stay di sini sampai kegiatannya di sini selesai dilakukan. Dan meski Adi sempat menolak, dia akhirnya bersedia ketika Ryan menjelaskan bahwa orang-orang yang ada di dalam gedung ini adalah para penjahat psikopat, penculik wanita, penyiksa, dan orang-orang bejat yang memang pantas untuk dilenyapkan. Ryan pun dengan santai berjalan ke arah dua penjaga bersenjata tanpa memegang dua pistolnya, di mana saat kedua penjaga ini semakin lama semakin beringas dan berteriak mengusirnya. Tiba-tiba dan si sniper pun akhirnya menghabisi para penjaga tersebut. Di sini Ryan meminta si konsultan untuk pindah posisi sesuai dengan kebutuhan yang diperlukannya. Pelan tapi pasti, Ryan pun menghabisi satu persatu preman yang menjaga gedung ini, di mana Ryan menggunakan skill dan kecerdasannya untuk menghadapi mereka semua, sehingga jelas jika para preman ini bukanlah tandingan seorang profesional yang katanya Ryan ini memiliki track record mengerikan di masa lalu. Di saat bersamaan, Adi sungguh dibuat panik tatkala tiga preman menghampiri bajanya menganggap sebagai teman dari si Ryan yang ketika dia akan dibunuh, tiba-tiba sementara Ryan akhirnya sudah sampai di lantai atas. Di situ hanya ada Dewi yang sedang disekap oleh beberapa preman yang dipimpin oleh seorang ketua preman bertato. Beliau rupanya penggemar berat Ryan sejak lama karena berkat aksinya di Korea dan Brazil, si ketua benar-benar takjub sekaligus kagum dengan kemampuan Ryan yang bisa menyelesaikan misi yang terbilang mustahil ketika harus membantai ratusan pasukan Yakuza dan juga mafia kartel hanya dengan seorang diri saja. Si konsultan sendiri melaporkan jika dirinya hanya bisa menjangkau 2 target dan tinggal menunggu konfirmasi dari Ryan. Tetapi sebelum itu, Ryan ingin mendengarkan dulu omong kosong si Lee yang dengan sombong dan jumawanya memamerkan apa yang bisa dapat dia lakukan dengan uang dan kekuasaannya. Lee terlihat sangat puas ketika melihat Ryan tidak berdaya dengan dikelilingi oleh preman sewaannya dan ingin membunuh Ryan dengan tangannya sendiri sampai rasa dendam atas kematian kedua orang tuanya benar-benar terpuaskan. Dan ketika Lee menyuruh si ketua untuk menembak Dewi, tiba-tiba semuanya langsung habis dalam waktu kurang dari 3 detik. Di mana di sini Lee merasa sangat takut dan diserang perasaan panik untuk kesekian kalinya ketika melihat Ryan lebih brutal dan lebih tidak berperi kemanusiaan saat mencincang habis ketua preman tepat di depan mata kepalanya sendiri. Singkat cerita, Ryan pun menitipkan Dewi di rumah Adi dan meminta istrinya untuk mengurus dia sementara, di mana Adi diminta untuk mengantarkannya ke sebuah klub tempat Doni disekap. Yang ketika sudah sampai di sana, Adi dimintai tolong sekali lagi untuk berpura-pura menjadi orang kaya dan diberikan beberapa lembar dolar kepada para security yang ada di sana. Dengan penampilan layaknya orang kaya, ternyata tidak cukup untuk membuat seorang Adi menjadi merasa lebih percaya diri, sehingga dia akhirnya membeli sebotol air yang cukup meliurkan. Mendingan lu pergi dari sini. Ayo. Dengan beberapa lembar dolar yang diberikan Ryan, Adi pun dengan pedenya masuk memberikan mereka semua uang sogok sehingga dia menjadi orang terakhir yang diizinkan masuk. Yang ketika sudah di dalam, Adi kembali menjalankan tugasnya untuk memberikan uang kepada seluruh security yang ada di dalam klub tersebut. Dan ternyata uang-uang tersebut bukanlah uang sembarangan, melainkan adalah sebuah kertas khusus yang dilengkapi dengan bahan peledak, di mana semua security yang ada di klub tersebut pun tewas. Dari sini terjadi baku tembak dan pertarungan jarak dekat, di mana si konsultan rupanya masih ikut membantu dengan menghabisi beberapa preman yang ingin mencelakai Ryan dari belakang. Setelah sesi konsultasinya habis, si konsultan pun pergi untuk pekerjaan di tempat lain.
Di mana di sini Ryan harus berusaha sendiri untuk bisa menyelamatkan Donnie yang saat ini sedang berada di ruangan lain bersama dengan Silly. Di situ Ryan sempat bertemu dengan seorang bule yang cukup tangguh, tetapi dengan pengalaman dan dedikasinya, Ryan akhirnya berhasil menghabisi si bule. Tetapi ketika akan masuk ke ruangan tempat Donnie disekap, karena kelelahan, Ryan justru bisa dengan mudah dilumpuhkan oleh seorang Lee yang sebenarnya tidak bisa apa-apa. Dengan menggunakan pedang katana koleksinya, Lee pun menusuk bahu Ryan sehingga kesakitan dan benar-benar dibuat sampai tidak berdaya. Namun di belakang, sudah ada Adi yang diam-diam mengambil busur panah koleksi milik Lee. Dan tiba-tiba, setelah semua selesai, Adi ternyata dari tadi bersembunyi di toilet. Dan luar biasanya, dia tidak sendirian, melainkan dengan seorang wanita cantik. Tidak lama pihak berwajib datang di waktu ketika semuanya sudah beres, di mana Adi langsung kembali ke bajanya dan pulang ke Priuk untuk istirahat di sana. Saat bangun, Adi masih belum melihat si Ryan dan justru hanya terdapat sebuah koper beserta nomor kode untuk membuka kuncinya. Yang ketika dibuka, betapa terkejutnya Adi saat mengetahui jika isi dari koper tersebut adalah uang yang cukup untuk dirinya berhenti jadi tukang bajai dan memulai kehidupan yang baru berkat bule yang baru dikenalnya itu. Oke lah dulur, dan film ini pun udahan bor. Nah itulah dulu seluruh arus cerita film Message Man tahun 2018. Jika ada kritik, kesalahan maupun saran silahkan tulis di komentar. Sekian dari saya, Steve Austin, undur diri dan mengucapkan terima kasih.